sekarang kita lanjut di limit fungsi aljabar di tak hingga ya, adik-adik. Nah, untuk contoh soal ini, di sini limitnya X menuju tak hingga. Nah, kalau limit X menuju tak hingga, artinya kita bagi masing-masing sukunya itu dengan variabel X pangkat paling tinggi. Nah, kita lihat berapa variabel X pangkat paling tinggi pada soal ini. Nah, paling tingginya adalah X pangkat 3. Artinya, setiap sukunya itu kita bagi dengan X pangkat 3. Nah, sehingga limit X menuju tak hingga. Nah, ini kita bagi ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. 7-nya juga dikurang 7 per X pangkat 3. Nah, yang di bawahnya juga dibagi dengan X pangkat 3. Ditambah 3 per X pangkat 3. Oke, nah sekarang kita sederhanakan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya sama dengan 1 ya. Satu dikurang ini tetap 7 per X pangkat 3. Nah, per yang ini kita bagi, berarti jadinya 1 per X ya. Ditambah 3 per X pangkat 3. Nah, setelah kita bagi, sekarang kita substitusikan nilai X-nya. 1 dikurang 7 per tak hingga pangkat 3 per 1 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga pangkat 3. Nah, angka dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0 ya. Mau berapapun pangkat tak hingganya. Nah, berarti jawabannya adalah 1 dibagi 0. Hasilnya adalah tak terhingga. Oke, tapi kalau 0 dibagi 1 itu hasilnya tetap 0 ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang kedua. Yang bagian atas ini harus kita kali pelangi dulu. Supaya kita bisa menentukan berapa variabel X pangkat paling tinggi. Nah, ini hasilnya 6X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 9X dikurang 3 per bagian bawahnya tetap 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Oke, ini kita kurangin. 2 dikurang 9 itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan min 7. 6X kuadrat jadinya kurang ya, kurang 7X dikurang 3 per 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, coba adik-adik perhatikan berapa variabel X pangkat tertingginya. Iya, benar. Nah, variabel X pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Berarti semua sukunya itu masing-masing kita bagi dengan X pangkat 2. 6X kuadrat per X pangkat 2 dikurang 7X per X pangkat 2 dikurang 3 per X pangkat 2. Nah, di bawahnya juga yang penyebutnya 2X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah X per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2. Nah, kita sederhanakan, ini coret, hasilnya sama dengan 6 ya. Nah, langsung kita substitusikan ya, ini coret, berarti di bawahnya jadi X pangkat 1.
Nah, nanti aja kita substitusi, kita uraikan aja dulu. Ini coret, jadinya 7 per X. Nah, ini tetap dikurang 3 per X kuadrat. Per, nah ini bisa kita coret, 2 dikurang, 2 ditambah ya. Nah, ini juga dicoret, hasilnya 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Oke, setelah itu kita substitusikan nilai X-nya dengan tak hingga. Nah, maka 6 dikurang 0 per 2 ditambah, itu datang 0 itu dari angka bagi tak hingga ya. Nah, berarti jawabannya adalah 3 karena di situ sisa 6 per 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini dia ada akar. Kita lihat dulu si limitnya menuju tak terhingga. Jadi ini nggak usah dirasionalkan. Nah, di dalam akar, pangkat paling tinggi adalah X kuadrat. Ketika ini kita akarkan, dia menjadi X. Nah, artinya apa? Angka yang di luar akar kita bagi dengan X, sedangkan angka yang di dalam akar itu kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi di sini dia harus disamakan pangkat paling tinggi, pangkat tertingginya. Nah, sehingga X dikurang 3 dibagi X per yang di dalam akar kita bagi berapa tadi? Iya benar, kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, ini kita bagi 1 per 1 ya. Berarti ini bagi X hasilnya berapa? Iya, sama dengan 1. Nah, yang si 3-nya juga jangan lupa kita bagi dengan X. Jadinya 3 per X. Yang di dalam akar semuanya dibagi X kuadrat, sehingga 1 per X kuadrat dikurang, ini kita coret, hasilnya 2 per X. Nah, yang ini habis ya, berarti ditambah 4. Oke, setelah itu kita substitusikan. Nah, berarti 1 per 3 per tak hingga kan langsung kita ganti dengan 0. Nah, untuk bagian penyebutnya, sisanya akar 4 aja. Akar 4 berapa? 2. Jadi jawabannya adalah setengah. Oke, gampang kan? Nah, yang ini itu dia mempunyai akar di dalamnya, yaitu akar dikurang akar. Nah, terus di luarnya itu ada 1 per X. Jadi ini kita lihat dulu berapa pangkat paling tingginya. Ya. Kan di dalam akar pangkat paling tinggi itu adalah X kuadrat. Di luar akar itu X kan? Iya. Nah, ini sebelumnya karena dia itu berupa akar, berarti harus kita harus kita rasionalkan. Nah, berapa rasionalnya? Akar X kuadrat dikurang 4X. Ingat ya, kalau rasional, yang berubah tandanya itu hanyalah yang di luar akar aja. Nah, seperti yang kakak tuliskan ini, itu tandanya yang kurang di tengah itu kita ganti menjadi tambah ya. Nah, sehingga limit X menuju tak terhingga 1 per X, yang kita kali yang bagian atas aja. Berarti akar kali akar. Kalau bilangannya sama, berarti akarnya
hilang. Nah, sehingga X kuadrat dikurang 4X hasilnya. Dikurang 3X kuadrat ditambah X. Oke. Yang bawahnya itu tetap, tinggal kita salin ulang. Nah, di situ kakak ada salah penulisan tanda ya. Itu seharusnya diubah menjadi tambah. Nah, tanda negatif itu kita kalikan ke dalam kurung. Berarti limit X menuju tak terhingga 1/X. Nah, ini kalikan ke dalam, langsung kita kurangin. Jadinya berapa? 1 dikurang 3, min 2X kuadrat. Terus yang ini kita kali ke dalam juga, jadinya min 5X per. Nah, yang bagian bawahnya kita salin ulang aja. Akar X kuadrat dikurang 4X dikurang akar 3X kuadrat ditambah X. Nah, yang bagian atas itu bisa kita keluarin X pangkat 1-nya ya. Supaya bisa kita coret dengan yang 1/X itu. Berarti 1/X. Nah, kita keluarin X-nya, buka kurung, min 2X dikurang 5 per yang bagian bawahnya tetap. Nah, itu tanda yang di luar itu jadi tambah sebenarnya ya, yang kurang itu. Nah, kita coret nilai X-nya. Oke, setelah itu kita lihat yang di dalam akar pangkat paling tingginya berapa? X pangkat 2. Yang di luar. Nah, X pangkat 2 kalau kita keluarkan dari akar, kan itu sama dengan X ya? Iya, artinya angka yang di luar akar kita bagi dengan X, sedangkan angka yang di dalam akar itu kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, berarti ini min 2X bagi X dikurang 5 bagi X. Nah, untuk yang bagian bawahnya atau penyebutnya, yang di dalam akar kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, seperti yang kakak tuliskan ini jadinya. Dikurang 4X per X kuadrat. Nah, ini tandanya tambah ya. Oke, akar 3X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat. Oke, nah sekarang kita hitung. Nah, ini bisa kita coret. Oke, hasilnya adalah min 2 dikurang 5 bagi tak hingga 0 ya. Yang dalam akar ini 1. Nah, yang di sebelahnya kan itu 4X per X kuadrat tuh. Berarti hasilnya 0 kan? Nah, oke, berarti jawaban yang benarnya adalah min 2 per 1 ditambah akar 3. Nah, kakak ada yang salah tanda di situ ya. Jadi yang 1 dikurang akar 3 itu seharusnya 1 ditambah akar 3. Oke, nah sampai sini aja jawabannya. Next, soal berikutnya. Nah, di sini ada banyak pecahannya. Berarti ini kita selesaikan dulu dari si pecahan yang paling bawah ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, jangan lupa perhatikan yang kakak tulis ini. Ini tinggal kita salin ulang aja untuk bagian atasnya.
kita menyelesaikan yang bagian paling bawah dulu, yaitu yang 2 ditambah 2 per X ya. Kita samakan penyebutnya, berarti penyebutnya berapa? Per X. Iya, berarti kalau kita samakan penyebut, hasilnya jadi yang kakak tuliskan di slide ini. Nah, kalau udah sama penyebutnya, nah si X ini, itu dia kita pindahin ke atas ya, atau ke pembilang, kita kalikan dengan pembilang. Nah, adik-adik harus ingat lagi sifat pembagian pecahan. Misalnya kakak mempunyai nilai pecahan A per B per C. Nah, sehingga ini hasilnya menjadi A kita kalikan dengan C per B. Nah, sehingga hasilnya menjadi AC per B. Nah, berarti yang si X di bawah ini kita kalikan aja dia ke pembilang. Nah, maka limit X menuju tak hingga 2 ditambah 2 per 2 ditambah, tadi X-nya kali ke atas, jadinya 2X ya. 2X per penyebutnya tetap 2X ditambah 2. Nah, selesaikan lagi ini, samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya di situ berapa? Iya, benar. Berarti penyebutnya adalah 2X ditambah 2 ya. Nah, kita tulis dulu penyebutnya. 2X ditambah 2. Nah, 2 ini langsung aja kita kalikan dengan si penyebutnya. Ditambah yang ininya tetap. Oke, kita kalikan ke dalam. Sama dengan limit X menuju tak hingga 2 ditambah. Nah, ini langsung kali ke atas ya. 2 ditambah 2, buka kurung, 2X ditambah 2. Ingat lagi sifat pembagian pecahan yang kakak tuliskan di situ. Nah, ini kita kali ke dalam. 2 kali 2X berarti 4X ya. Tambah 2X yang di kanan jadinya 6X. Lalu 2 kali 2 jadinya 4. Nah, limit X menuju tak terhingga berarti yang ini kita samakan lagi penyebutnya. Berapa? 6X ditambah 4. Oke, berarti 2 dikali 6X ditambah 4 ditambah, ini langsung kali ke dalam, 4X ditambah 4. Nah, ini kalikan ke dalam ya, 12X jadinya kan? Nah, langsung aja nanti kita tambahin dengan si 4X-nya. 12 tambah 4 berapa? 16X. Lalu 2 kali 4, 8 tambah 4, 12 per 6X ditambah 4. Nah, kita lihat berapa variabel X pangkat tertingginya. Iya, dia sama-sama pangkat 1. Berarti pembilang dan penyebut itu sukunya sama-sama kita bagi 1. Nah, jadinya 16X per X ditambah 12 per X per 6X per X ditambah 4 per X. Oke, ini tinggal dicoret. Ini juga kita coret. Nah, hasilnya adalah 16 per, nah ini 0 ya. 16 tambah 0 per 6 ditambah 0. Kenapa 0? Karena angka per tak hingga. Oke, 16 dengan 6 itu sama-sama kita bagi 2. Maka jawabannya adalah 8 per
3. Nah, dari latihan soal tadi, sehingga kesimpulan rumus yang kita dapatkan untuk si limit X menuju tak hingga berupa pecahan, yaitu yang ini. Nah, dia akan bernilai tak hingga jika M lebih besar dari N atau pangkat di atas lebih besar daripada pangkat penyebut. Nah, dia akan bernilai 0 apabila kebalikannya, pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Dan dia mempunyai nilai AM per BN atau koefisien atas per koefisien bawah apabila pangkatnya bernilai sama. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum yang kedua untuk si limit X menuju tak hingga berupa akar dikurang akar. Oke, nah ini bentuk umumnya. Nah, apabila nilai A lebih besar daripada B, maka limitnya sama dengan tak hingga. Nah, apabila kebalikannya, berarti nilai limitnya sama dengan min tak hingga. Dan apabila A sama dengan P, berarti dia mempunyai rumus B min Q per 2 akar A. Oke, itu B dan Q-nya merupakan koefisien dari si X. Nah, bentuk yang ketiga, ini merupakan akar 3 dari. Nah, itu kakak ketinggalan akar 3-nya ya. Kita tambahin aja akar 3-nya. Nah, di bagian sini itu seharusnya ada akar 3 ya. Jadi di situ kakak ketinggalan ngetik akar 3-nya. Nah, jadi bentuk umumnya yang ini. Akar 3 dari AX pangkat 3 bla 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 dikurang PX pangkat 3 bla bla bla. Nah, nilai limitnya di sini sama dengan bentuk umum yang kedua ya. Nah, kalau nilai A sama dengan P, ada perbedaan rumus dengan bentuk yang nomor 2, yaitu bagian penyebutnya. Silahkan adik-adik perhatikan. Nah, sekarang kita latihan soal. Ini merupakan akar, terus di luarnya juga ada akar. Nah, adik-adik harus ingat dengan sifat perkalian akar. Di sini akan kakak jelaskan lagi sifat dari si perkalian akar itu. Misal, akar A dikurang akar B tutup kurung kita kalikan dengan akar C. Nah, ini kita kalikan satu per satu ya. Ini kali ini, akarnya tetap ada, AC dikurang akar BC. Kecuali kalau angka di dalam akarnya sama, baru akarnya hilang. Nah, berarti dari soal kita itu, yang ini, kita kalikan dulu ke sini. Sama dengan, jangan lupa tulis limit ya. Limit itu nggak kita tulis lagi apabila kita udah substitusi nilai variabel. Nah, ini kalau dikali akarnya tetap ada. Berarti 4x dikali 4x ditambah 3. Nah, kakak uraikan dulu ya, biar kalian nggak bingung nanti di langkah selanjutnya. Lalu, 4x dikurang 5, kita kalikan dengan 4x ditambah 3. Nah, ini tinggal kita kali ke dalam. Sama dengan limit X menuju tak terhingga akar 4x kali 4x 16x kuadrat. Lalu 4x kali 3 12x dikurang akar. Nah, ini kita kali pelangi ya. 16x kuadrat
ditambah 12x dikurang 20x dikurang 15. Nah, variabel yang sama untuk akar yang di sebelah kanan itu kita jumlahkan dulu ya. Nah, ini kita salin ulang. 12x dikurang akar 16x kuadrat. 12 dikurang 20 berapa? Iya, min 8x dikurang 15. Nah, kita lihat nilai A dan nilai P-nya. Kebetulan di situ nilai A dan P-nya sama ya. Di sini kakak tuliskan dulu mana nilai A, nilai B, nilai C, nilai P, nilai Q, dan nilai R-nya. Nah, jadi nilai itu adalah koefisiennya ya, si X-nya nggak ikut. Karena A sama dengan P, maka berlakulah rumus B min Q per 2 akar A. Nah, B-nya kita ganti. Nilai B-nya sama dengan berapa? Ingat, B itu koefisien dari si X-nya. Untuk akar yang di sebelah kiri. Berarti B-nya di situ 12. Dikurang Q-nya berapa? Jangan lupa ikutin tandanya. Min 8. Per 2 akar A-nya berapa? 16. Nah, tanda yang berdekatan kita kalikan terlebih dahulu. Min kali min positif. 12 ditambah 8, 20. Per akar 16 kan 4 ya. 4 kali 2, 8. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Iya, ini kita bagi 4. Jadi jawabannya adalah 5 per 2. Nah, jadi harus diingat bentuknya ya. Oke, soal selanjutnya, ini dia dalam bentuk umum kedua ya. Nah, di sini tanda negatif hanya milik si 3x saja. Sedangkan di bentuk umum tanda negatif itu milik semuanya. Berarti dia harus kita keluarkan dulu tanda negatifnya supaya sama dengan bentuk umum. Nah, yang akar sebelah kiri kakak tulis ulang dulu ya. Oke, berarti ini kita ubah, kita keluarin tanda negatif, di dalam kurung jadinya 3x dikurang 1, karena kan itu 1 dibagi min 1, jadinya dikurang 1. Nah, kalau dia udah seperti itu, berarti yang sebelah kanan itu harus kita ubah dia ke bentuk akar. Nah, ingat lagi sifatnya. Kalau kita ubah ke bentuk akar, X itu, misalnya X ya, kalau kita ubah ke bentuk akar jadinya apa? Akar X kuadrat. Nah, berarti yang si 3X dikurang 1 itu, kalau adik-adik ubah ke bentuk akar, maka kita pangkat 2, ya. Nah, ini kakak salin ulang dulu yang sebelah kirinya. Dikurang akar. Nah, 3x dikurang 1 pangkat 2. Di sini langsung kita jabarkan aja, supaya kita gampang mengalihkan secara perkalian pelangi ya. Nah, 3x kali 3x berapa? 9x kuadrat. Ini kali ini min 3x. Nah, ini kali ini min 3x juga. Tambah 1. Oke. Ini kita salin ulang aja. Limit X menuju tak terhingga akar 9x kuadrat tambah 6x dikurang 2. Nah, yang akar sebelah kanan itu
ada variabelnya yang bernilai sama di sana. Ini ya, oke. Min 3x dikurang 3x berapa? Nah, kalau min dikurang min, artinya hutang kita semakin bertambah. Jadi kalian ibaratkan aja tanda negatif itu dengan hutang, biar kita gampang menghitungnya ya. Nah, ini berubah menjadi 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Nilai A-nya dan P-nya itu gimana? Iya, benar. Berarti di sini nilai A dan nilai P-nya itu sama. Oke, kalau dia sama, berarti dia menggunakan rumus tadi ya. Nah, rumus itu harus adik-adik hafalkan ya. Nah, supaya kita itu gampang mengingat rumus, selalu catat rumus itu di setiap pembahasan soalnya. Jadi nanti rumus itu bakal hafal dengan sendirinya. Nah, oke. B-nya berapa? Koefisien ya, X-nya nggak ikut, berarti 6 dikurang Q-nya berapa? Min 6 per 2 akar 9. Nah, tanda yang berdekatan kita kali. Oke, jadinya 12, terus 2 dikali 3. Nah, 12 dibagi 6. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, easy ya. Ya. Nah, soal selanjutnya ini yang menggunakan bentuk ketiga, yaitu akar 3 dari, ya kan? Akar 3 dari. Nah, yang sebelah kanan itu dia belum dalam bentuk akar. Kan dia harus dalam bentuk akar 3 dari juga. Oke, kalian harus ingat sifat pengubahan bilangan biasa ke dalam bentuk akar. Nah, di sini kakak catatkan sifatnya. Harus diingat baik-baik ya. Misalnya kita mempunyai X. Nah, kalau kita ubah dia ke akar 3 dari, berarti kita pangkatkan juga 3. Nah, seperti yang kakak tuliskan itu. Di soal kita mempunyai 3x kan? Berarti 3x itu kalau kita ubah, dia ke bentuk akar 3 dari 3x kita pangkatkan 3. Nah, itu pengubahannya. Ini kakak tulis ulang lagi ya soalnya. Min 7x kuadrat dikurang 1 dikurang akar 3 dari 3x. Jangan lupa dikasih kurung 3x pangkat 3. Kalau kalian nggak kasih kurung, berarti itu salah pengoperasiannya. Nah, kita kembali lagi ke sifat perkalian bilangan berpangkat. Ya, misalnya AB pangkat N, maka itu masing-masing bilangan pokoknya kita kalikan dengan pangkat N. Iya. Nah, jadi ini sifatnya untuk yang si akar di sebelah kanan ya. Nah, ini kakak tulis ulang dulu, limit X menuju tak hingga akar 3 dari 27x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 1 dikurang akar 3 dari 3-nya kita pangkatin 3. Iya, 3 kali 3 kali 3, 27. Dan X-nya juga kita pangkatkan 3. Nah, sekarang kita tentukan apa hubungan nilai A dan nilai P-nya. Iya, jadi nilai A sama dengan nilai P. Hati-hati dengan rumusnya ya.
Kan rumusnya tadi ada 3 buah tuh. Bentuk yang kedua untuk pangkat 2, bentuk yang ketiga itu untuk pangkat 3. Berarti ini yang kita gunakan adalah bentuk umum yang ketiga. Oke, kalau adik-adik lupa dengan rumusnya, nah kita lihat lagi rumusnya di sini ya. Oke, berarti yang bagian pembilangnya sama dengan yang bentuk umum kedua. Yang membedakannya itu di bagian penyebutnya. Jadi itu aja yang harus adik-adik ingat. Oke, kita tulis dulu rumusnya. B min Q per 3 akar 3 dari A pangkat 2. Iya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angkanya aja lagi ya. B-nya sama dengan berapa? Min 7 ya, bukan 7 karena ikut tanda negatifnya. Min 7 dikurang Q-nya berapa? Kan nggak ada tuh, berarti 0 ya. 3 akar 3 dari A-nya berapa? 27. Berarti 27 pangkat 2. Nah, sama dengan, ini kita selesaikan dulu. Kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat. Min 7 per 3. Nah, ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, berarti pangkat di dalam per pangkat di luar. (27 pangkat 2 per 3). Nah, berarti 27 itu kan bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Berapa dia hasilnya 27 itu? Iya, 3 pangkat 3. Dipangkatin lagi 2 per 3. Kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti kita kali ya. Nah, coret 3-nya, sisanya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 dikali 3, iya 27. Nah, inilah jawabannya. Oke, nah berikut ada tugas mandiri. Silahkan adik-adik cobakan. Jawabannya kakak tunggu di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya adik-adik. Dan jangan lupa di share juga. Oke.